Halo semuanya, selamat datang kembali. Kita akan membahas informasi mengenai blockchain yang mungkin bisa membuka wawasan Anda dalam mengelola keuangan. Langsung saja kita kupas. Blockchain telah menjadi salah satu teknologi paling revolusioner abad ini, membuka jalan bagi transformasi total dalam dunia keuangan. Teknologi ini hadir dengan janji mendobrak sistem keuangan tradisional yang selama ini didominasi oleh lembaga-lembaga besar seperti bank sentral dan perusahaan investasi raksasa. Di inti dari blockchain adalah sifatnya yang terdesentralisasi. Berbeda dengan sistem keuangan tradisional yang bergantung pada perantara untuk mengelola dan memverifikasi transaksi, blockchain menggunakan jaringan komputer global yang saling terhubung untuk memastikan integritas dan transparansi data. Setiap transaksi yang tercatat di blockchain tidak dapat diubah, memberikan jaminan keamanan yang sebelumnya sulit dicapai. Salah satu dampak terbesar blockchain adalah munculnya mata uang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum. Mata uang ini memungkinkan transaksi lintas batas yang cepat, murah, dan aman tanpa perlu bergantung pada bank atau lembaga keuangan lainnya. Ini memberikan akses ke layanan keuangan bagi miliaran orang di seluruh dunia yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan tradisional. Namun, dampak blockchain tidak berhenti pada mata uang kripto. Teknologi ini juga mengubah cara dunia memandang kontrak, investasi, dan manajemen aset. Dengan smart contracts di Ethereum, misalnya, perjanjian dapat dieksekusi secara otomatis berdasarkan kondisi yang telah ditentukan tanpa memerlukan perantara. Ini membuka peluang untuk mendesain ulang berbagai sektor, mulai dari asuransi hingga properti. Selain itu, blockchain juga mendemokratisasi investasi melalui model crowdfunding berbasis token. Startup kini dapat mengumpulkan dana dari investor global tanpa melalui proses panjang dan mahal, seperti yang biasanya terjadi di pasar modal tradisional. Investor individu, di sisi lain, memiliki akses ke peluang yang sebelumnya hanya tersedia untuk institusi besar. Namun, adopsi blockchain juga menghadapi tantangan. Regulasi menjadi salah satu penghambat utama, karena pemerintah di seluruh dunia masih berusaha mengejar perkembangan teknologi ini. Di sisi lain, konsumsi energi yang tinggi dari beberapa jaringan blockchain, seperti Bitcoin, juga menjadi perhatian, terutama di era yang semakin sadar akan isu lingkungan. Meski demikian, potensi blockchain untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, efisien, dan transparan tidak dapat disangkal. Dengan terus berkembangnya inovasi di sektor ini, blockchain memiliki kapasitas untuk benar-benar membalikkan tatanan keuangan dunia seperti yang kita kenal selama ini. Masa depan di mana setiap individu memiliki kontrol penuh atas aset mereka sendiri dan akses ke peluang ekonomi tanpa batas kini semakin mendekati kenyataan. Blockchain adalah teknologi revolusioner yang berfungsi sebagai buku besar digital terdistribusi, dirancang untuk mencatat dan memverifikasi transaksi secara aman, transparan, dan tidak dapat diubah. Berikut adalah penjelasan tentang cara kerja blockchain. 1. Struktur Blockchain terdiri dari serangkaian blok yang saling terhubung seperti rantai. Setiap blok berisi data transaksi, yaitu informasi terkait transaksi, seperti pengirim, penerima, dan jumlah. Untuk hash merupakan identifikasi unik dari blok tersebut, seperti sidik jari digital. Hash blok sebelumnya untuk menghubungkan blok tersebut ke blok sebelumnya dalam rantai, menciptakan struktur yang tidak dapat diubah. 2. Proses transaksi. Ketika seseorang melakukan transaksi di jaringan blockchain, proses berikut terjadi pengajuan transaksi yang dimana transaksi diajukan oleh pengguna ke jaringan. Penyebaran ke jaringan transaksi disiarkan ke jaringan komputer, disebut node, yang saling terhubung. 3. Verifikasi transaksi node di jaringan memverifikasi transaksi dengan cara berikut, yaitu validasi data. Validasi data, yaitu node, memastikan bahwa pengirim memiliki dana yang cukup atau memenuhi syarat transaksi lainnya. Konsensus merupakan sebagian besar node di jaringan harus menyetujui bahwa transaksi tersebut valid melalui mekanisme konsensus, seperti Proof of Work, POW, atau Proof of Stake, POS. 4. Penambahan ke blok. Setelah diverifikasi, transaksi dimasukkan ke dalam blok yang baru. Blok ini juga berisi timestamp sebagai waktu pembuatan blok. Hash dan hash sebelumnya berguna untuk menjaga integritas rantai. 5.
penambangan, mining. Pada blockchain dengan konsensus POW, proses berikut terjadi. Penambang bersaing memecahkan teka-teki matematika kompleks untuk menemukan hash yang valid. Pemenang mendapatkan hak untuk menambahkan blok baru ke blockchain, serta menerima imbalan berupa mata uang kripto. Pada blockchain dengan POS, node validator dipilih berdasarkan jumlah aset yang mereka stake atau pertaruhkan dalam jaringan. 6. Distribusi dan imutabilitas. Setelah blok baru ditambahkan penyebaran salinan blockchain yang diperbarui disebarkan ke seluruh node di jaringan. Untuk keamanan, karena setiap blok terhubung melalui hash, mengubah satu blok akan membutuhkan perubahan pada semua blok berikutnya yang hampir mustahil dilakukan. 7. Transparansi dan keamanan transparansi. Semua transaksi dicatat di buku besar publik yang dapat diakses siapa saja. Keamanan data yang sudah dicatat tidak dapat diubah, dan teknologi kriptografi melindungi integritas serta privasi data. Blockchain bekerja dengan memanfaatkan kekuatan jaringan terdistribusi, konsensus, dan kriptografi untuk menciptakan sistem pencatatan yang aman dan transparan. Teknologi ini membuka peluang baru dalam berbagai bidang, dari keuangan hingga logistik, dengan menjamin kepercayaan dan efisiensi tanpa perlu perantara. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi bermanfaat bagi kalian. Jika suka, silahkan like dan share untuk memberikan informasi bermanfaat kepada orang lain. Jika tidak suka, silahkan dislike. Atau silahkan tulis komentar jika ada masukan, kesalahan, ataupun ada yang mau dibahas, akan saya bautkan untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.